Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dimohon duduk. Kalau tidak duduk, yang di belakang tidak bisa melihat Pak Gubernur. Tim media juga nyamping aja, yang motret, nggak apa-apa, nggak harus di depan. Yang saya hormati sahabat saya Pak Yunandar, selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, yang selalu mendukung program-program keberpihakan terhadap masa depan ekonomi Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Pak Yunandar. Nanti tahun 2024 diingat-ingat namanya ya, di TPS ya. Yunandar Ruhyadi Eka Perwira. Omat, tong tadi coblos Omat. Yang saya hormati Pak Indra Sofyan, Sohibul Hajat di acara ini, bersama jajaran perangkat daerah yang berkenan hadir, baik ada di Aula Barat maupun di UPTD IPOK. Yang di IPOK coba dadah-dadah. Siap. Coba dadahnya ke kiri. Sekarang ke kanan. Oh, berarti mendengar. Dan para mitra sponsor gagasan besar ini, dan tentunya tepuk tangan untuk para petani milenial dan pelaku industri kecil menengah yang kami banggakan. Hari ini menjelang 2023, ya. Jadi biasanya lagi bersemangat menuliskan cita-cita setahunan ke depan, yaitu resolusi 2023 gitu ya. Salah satunya adalah mengulangi resolusi 2022 ya, karena biasanya terjara radi. Ke Palestina menanam cemara, ke Ciamis menanam buncis. Argentina sudah juara, kenapa pendukung Perancis masih menangis? Iraha Indonesianya Piala Dunia. Hari ini sangat penting karena Bapak Ibu, kawan-kawan yang duduk mendengarkan pidato saya adalah agen-agen perubahan. Ya, para pemain bola. Kenapa saya pantunnya tadi Argentina gitu? Saya pelatihnya. Tapi yang nanti main di lapangan, yang kena sikut, kena sliding gitu ya, kena angin, diserele, itu kawan-kawan semua. Ada yang berhasil menggolkan, ada yang kena kartu kuning, ada yang, ya itulah kehidupan. Itu poin saya. Nah, sehingga waktu nanti bermain di lapangan diingat-ingat ya arahan dari pelatihnya. Saya sampaikan berita baik dulu karena mayoritas Jawa Barat hari ini berita baik. Dan tidak mungkin 100% berita baik. Dalam hidup mah tidak mungkin. Selalu ada berita buruk. Kebencanaan, ada urusan naon segala rupa menghampiri. Tapi mayoritas berita baik. Berita baik pertama, 4 tahun kami memimpin bersama dukungan DPRD, kita mengalami banyak sekali perubahan. Jumlah perubahan yang bisa saya pertanggungjawabkan ada 451 perubahan di tanah Jawa Barat. Ukurannya adalah kita mendapatkan 451 penghargaan dari dalam dan luar negeri. Kalau di absen satu-satu panjang, saya sebutkan yang signifikan saja. Ya. Kinerja PNS terbaik di Republik ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Perencanaan ranking 1 terbaik dari Bappenas adalah Provinsi Jawa Barat. Pembinaan olahraga terbaik, juara PON 2 kali berturut-turut adalah Provinsi Jawa Barat. Jadi orang Jawa Baratnya secara rehat, ya. Jika gubernurnya sehat, alhamdulillah. Oke. Saya juga rajin badminton, ngojai, kadang-kadang jogging, ya. Itu orang Jawa Barat senang bergerak lah, ya. Makanya tingkat kematian COVID, Pak Yunandar, walaupun penduduk kita 50 juta, kita setengahnya provinsi tetangga kita lah, ya. Menandakan memang orang Jawa Barat sehat-sehat mayoritasnya. Investasi paling betah, paling tinggi 5 tahun berturut-turut itu adalah ada di Provinsi Jawa Barat. Ya. Ekspor terbesar se-Indonesia itu juga orang Jawa Barat. Kunaon bertahan investasi di Jawa Barat? Nomor satunya karena infrastruktur di Jawa Barat relatif paling banyak. 8 ruas jalan tol sekarang sedang dibangun. Cisumdawu, Maret akan tembus. Kertajati sudah mulai aktif menerbangkan umroh. Patimban, pelabuhan terbesar tercanggih di Republik pada saatnya, sudah bisa dipergunakan. Kereta api cepat pertama di ASEAN itu akan hadir di bulan Juni tahun depan. Tuh. Yang kedua, nah ini mewakili yang duduk-duduk. Kenapa investasi 130-an triliun tiap tahun hadir? Karena orang Jawa Barat kerjanya paling rajin, paling produktif dibandingkan yang lain. Kita tertinggi. Jadi Bapak Ibu ada alat cara mengukur produktivitas seseorang. Namanya indeks ICOR. Ya. Singkat cerita, makin kecil angkanya, kita ini makin efisien antara waktu yang mengerjakan dengan produktivitasnya yang makin besar. Indonesia rata-rata masih tinggi di 6,8, kita sudah di 4,49, ya, menuju lebih kecil lagi makin juara. Jadi di provinsi sebelah sehari produksi 5 piring, kita bisa 10 piring. Ya. Jadi kira-kira itu maksudnya. Jadi pertahankan ya, semangat, giat bekerja, rajin, ada orang Jawa Barat lah. Bab olahraga, juara, hijige mau nusaha, mau nukodim, ya kira-kira gitu ya. Persib lah. Ini berita baiknya. Saya sampaikan dulu berita baiknya sebelum berita buruknya ya. Nah, ya berita buruk mah. Awal 2018 hampir 1.000 tersisa masih ada desa miskin, desa terbelakang sangat tertinggal dan sangat tertinggal. 2018. Desember tahun ini sudah 0. Saya proklamasi ini. Tidak ada lagi desa tertinggal, sangat tertinggal di tanah Jawa Barat. Desa mandirinya Desa Bintang 5, Nusagala Bisa, awal hanya 30-an, melompat ke 1.130. Insya Allah akhir 2023 melompat lebih tinggi lagi. Ya. Juara lahir batin, desa ada 5.300-an. Sudah 4.200 desa di Jawa Barat punya penghafal Quran. Karena ada program satu desa satu hafiz Quran. Itulah yang disebut juara lahir batin. Karena hidup ini tidak hanya mengurusi dunia, tapi urusan mental, jiwa, spiritualitas harus disiapkan, betul? Ingat lagu Indonesia Raya. Jiwanya dulu yang bangun, baru badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi fisik, gimana pikir. Makanya kalau adik-adik
dalam perjalanan banyak tantangan, ingin menyerah, asahara rese, segala repot, ingat jangan patah di tengah jalan. Oke? Seorang Ridwan Kamil, rankingnya ranking 42 dari lelaki-lelaki yang ingin mendapatkan hati ibu cinta. So, ayah si ibu cinta tehnya baheula ada buku diarinya. Nama Ridwan Kamil di urutan 42. Mending paneri tapi pemenang, setuju? Daripada nuka hiji kadua tapi eleh. Naon hubungannya? Jangan menyerah. Saingan saya aja dulu 40-an lelaki, pemenangnya Ridwan Kamil gitu. Karena hidup mah pasti ada masalah. Setuju ya? Gitu. Kamu adalah siapa teman-teman kamu. Itu penting tak? Saya ulangi kalimatnya. Kamu, pribadi kamu adalah tercermin dari siapa teman-teman kamu. Mun babaturana parinter, kamu kabawa pinter. Kalau teman-temannya inspiratif, kamu kebawa inspiratif. Teman-temannya julid, kamu kebawa negatif, hirupna segala diomongkan, segala dikomen. Setuju? Nah, petani milenial juga sama. Kamu berkumpullah dengan orang-orang yang bersemangat, anak-anak muda calon pemimpin masa depan, disitulah kamu akan menjadi orang sukses karena kamu bergaul dengan sesama orang-orang yang bertekad baja, bertekad ingin sukses, dan tidak mau patah semangat. Itu rumusnya. Orang dugem jodoh lagi tinu dunia dugem. Orang soleh soleha jodohna di dunia soleh. Itu mah udah sunatullah. Hati-hati memilih bahasa nama circle, ya. Hati-hati jangan milih yang toksik. Oke, kita lanjutkan berita baik dulu ya, biar pada semangat tinggal di tanah Jawa Barat. Tadi sampai apa ekspor ya. Sekarang tentang keindonesiaan. Kita harus bangga Indonesia pencapaian ekonomi luar biasa. Indonesia hari ini adik-adik ranking 16 dari 200-an negara yang ekonominya ada di dunia ini. Makanya masuk G20. G20 ini government 20 negara dengan ekonomi terbesar yang menguasai 80% ekonomi dunia. Dan kita bukan di ranking 20, kita di ranking 16. Kalau petani milenial ini sukses, IKM maju, 10 tahun lagi kita ranking 10. Ada ranking 10 teh biasanya naik panggungnya, dapat penghargaan lah, disebut ku guru. Dan 2045, saat kamu sekarang tambah 23 tahun, usia 40, usia 50, Indonesia adalah ekonomi terbesar keempat di dunia. Bisa. Dalam 100 tahun bangsa ini bisa. 1945 proklamasi negara merdeka, 2045 proklamasi negara adidaya. Bisa. Tapi akan gagal kalau Anda melakukan 3 hal negatif ini. 1, mimpi itu gagal kalau Anda sering bertengkar. Di WA pas saya, di IG komen pas saya, di lapangan pas saya, di Pilpres pas saya, cebong kampret kadrun, di Pilgub pas saya mendamaikan 7 organisasi di lingkungan Jawa Barat. Dari organisasi